growing, the world keeps burning. From Asia to the West, the people keep yearning. Listen, 30 reasons chaos, politics collide. Leaders shake hands, but the truth they hide. Inflation rising. Halo geng, selamat datang kembali di Axon Channel. Beberapa waktu terakhir, dunia dikejutkan dengan kabar kerusuhan di Nepal. Negara kecil di kaki Himalaya ini kembali jadi sorotan karena gelombang protes rakyat yang memanas. Dipicu oleh krisis ekonomi, harga kebutuhan pokok yang melonjak, dan persaingan politik yang gak ada habisnya. Diapit oleh dua raksasa Asia, India dan Cina. Situasi di Nepal bukan cuma masalah dalam negeri, tapi juga punya dampak besar bagi geopolitik kawasan. Penasaran bagaimana cerita lengkapnya? Yuk simak sampai habis. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kamu gak ketinggalan update terbaru seputar isu geopolitik dunia hanya di Axon Channel. Beberapa minggu terakhir, Asia kembali diguncang gelombang protes besar. Di Indonesia misalnya, ribuan massa turun ke jalan, menyuarakan kekecewaan terhadap keputusan parlemen. Jalanan mendidih, orasi berkumandang, dan aparat keamanan berjaga ketat. Indonesia hampir saja terseret ke jurang kerusuhan, namun berhasil ditahan. Lalu di belahan Asia lainnya, tepatnya di Nepal, situasi tak seberuntung di Indonesia. Apa yang awalnya hanya aksi protes damai berubah menjadi kerusuhan besar. Kota-kota terbakar, institusi pemerintah diserbu, hingga pejabat negara menjadi sasaran kemarahan rakyat. Lalu bagaimana ini bisa terjadi? Di Indonesia, protes besar muncul karena keputusan parlemen yang dianggap menyakiti kepentingan rakyat. Ribuan mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil turun ke jalan. Ada bentrokan kecil, ada korban luka, ada korban meninggal, namun secara keseluruhan, api besar kerusuhan masih bisa diredam. Kuncinya, saluran komunikasi masih terbuka. Pemerintah, media, bahkan platform sosial media masih menjadi ruang di mana aspirasi rakyat bisa disuarakan. Meski panas, masih ada kontrol sosial yang menahan agar protes tidak menjelma menjadi kerusuhan brutal. Berbeda dengan di Indonesia, protes di Nepal memiliki latar belakang yang lebih kompleks. Ketidakpuasan rakyat Nepal bukan muncul dalam semalam. Ada tumpukan masalah yang selama bertahun-tahun tak pernah selesai. Yang pertama, krisis ekonomi yang mencekik. Nepal adalah salah satu negara yang ekonominya sangat bergantung pada remitansi, uang kiriman tenaga kerja dari luar negeri. Namun ketika kondisi global memburuk, kiriman itu menurun drastis. Harga beras, minyak, dan kebutuhan pokok melambung. Rakyat kecil merasakan tekanan yang sangat luar biasa. Yang kedua, kekecewaan politik. Sejak Nepal bertransformasi dari kerajaan menjadi republik, harapan rakyat begitu besar. Namun pada kenyataannya, politik diwarnai dengan perebutan kekuasaan di antara partai-partai besar. Alih-alih memperjuangkan kesejahteraan rakyat, parlemen justru sibuk dengan konflik internal. Yang ketiga, korupsi yang mengakar. Rakyat Nepal semakin muak karena berbagai laporan penyalahgunaan anggaran negara, proyek fiktif, dan praktik korupsi terbuka yang dilakukan elit politik. Uang negara habis, tapi rakyat tetap miskin. Yang keempat, kesenjangan sosial. Di banyak desa, rakyat hidup dalam kemiskinan ekstrim, sementara di kota, para pejabat hidup dalam kemewahan. Kontras inilah yang membuat amarah rakyat semakin menumpuk. Semua faktor ini akhirnya meledak dalam bentuk protes. Awalnya massa turun dengan damai, membawa spanduk meneriakkan yel-yel, dan menuntut perubahan kebijakan. Tapi titik balik datang ketika pemerintah mengambil langkah kontroversial. Saat situasi memanas, pemerintah Nepal justru memilih memblokir platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, hingga aplikasi pesan instan dibatasi aksesnya. Bagi pemerintah, langkah ini dianggap perlu untuk mencegah penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Tapi bagi rakyat, itu adalah tamparan keras.
Media sosial bukan hanya tempat berbagi kabar, tapi juga ruang untuk menyuarakan aspirasi, organisir aksi, dan menyalurkan frustasi. Ketika saluran komunikasi rakyat ditutup, protes berubah menjadi kemarahan. Massa yang frustasi melampiaskan emosinya di jalan. Mereka merasa bukan hanya hak ekonominya dirampas, tapi juga kebebasan berbicara dan berekspresi. Situasi di Nepal pun cepat memburuk. Rakyat merasa terisolasi, suara mereka dibungkam, dan kebebasan berekspresi dirampas. Kerusuhan besar pecah di Kathmandu dan kota-kota lainnya. Jalan-jalan berubah menjadi arena pertempuran antara massa dan aparat kepolisian. Ban-ban dibakar, kantor pemerintah dirusak, dan fasilitas umum lumpuh. Amarah rakyat bahkan menyasar langsung kepada para pejabat negara. Rumah beberapa anggota parlemen dilempari batu dan dibakar. Kantor partai politik diserbu, pejabat-pejabat tinggi, termasuk menteri yang dianggap gagal mengendalikan ekonomi, menjadi target utama amuk massa. Konvoi mobil pejabat diserang dan beberapa tokoh politik terpaksa melarikan diri atau bersembunyi. Apa yang awal sekedarnya demonstrasi berubah menjadi kerusuhan brutal yang menciptakan trauma nasional. Perbedaan mencolok bisa kita lihat di sini. Indonesia berhasil menjaga agar protes tidak keluar kendali karena saluran komunikasi tetap terbuka. Media masih bisa memberitakan. Sosial media masih bisa menjadi tempat rakyat bersuara. Sedangkan di Nepal, ketika kanal aspirasi ditutup paksa, rakyat kehilangan ruang ekspresi. Dan ketika suara rakyat dibungkam, jalananlah yang akhirnya berbicara dengan cara yang keras. Sejarah selalu mengingatkan kita bahwa suara rakyat adalah senjata sebuah negara. Menutup telinga dari suara rakyat hanya akan menyalakan api yang lebih besar. Dari Indonesia yang hampir saja terbakar hebat, hingga Nepal yang benar-benar meledak, kita belajar satu hal, bahwa demokrasi sejati tidak lahir dari represi, melainkan dari ruang terbuka di mana rakyat bisa bersuara, didengar, dan dihargai. If you like content like this, don't forget to like, comment, and subscribe so the channel continues to grow. Thanks for watching, and ciao. Yo. 30 days rolling, the world keeps burning. From Asia to the West, the people keep yearning. Listen, 30 days of chaos, politics collide. Leaders shake hands, but the truth they hide. Inflation rising, the markets bleed. Hungry voices echo, demanding what they need. Diplomats talking, but the streets on fire. Crowds are roaring louder, reaching higher. Global tension written on the wall. 30 days the people won't fall. Dunia 30 hari, rakyat berdiri. Suara lantang melawan tirani. Dari Jakarta sampai Kathmandu, gelombang protes makin bersatu. Jakarta's burning, the flags in the air. Workers and students shouting life's unfair. Policies crushing, the prices climb. Tears in the street, but the people keep time. Barricades standing, police in line, but the spirit of the masses can't confine. Tear gas clouds, but the chants cut through. Indonesia rising, the struggle is true. Kathmandu shaking, the voices explode. Government promises breaking the code. Blackouts coming, hunger in the land. The people united, they take a stand. Placards waving, the anger is raw. History is written in the streets they saw. Nepal away.